Ini kan tahun baru 2020, kita punya dua sabuk juaranya tuh baru. Dan ternyata kita juga punya dua juara baru sekaligus. Dan itu di luar prediksi kita sebenarnya, kita langsung punya dua juara baru. Betul. Nah, bagaimana menurut Anda, Bung Bram? Dan ini benar-benar yang menurut saya yang hebatnya itu mematahkan dominasi yang sangat hebat. Benar-benar dominasi. Kita tahu JK itu pertama kita ngomong mengenai JK dulu. JK itu kan sudah kita tahu dia fighter pertama yang bisa memegang sabuk juara selama lebih dari 1000 hari berturut-turut. 1036 hari. Betul. Yeay. Per kemarin. Per kemarin. 8 rekor belum kalah. 8 kali straight win itu 1225 hari tidak terkalahkan. Itu hanya tie sama satu orang yaitu Gunawan. Jadi sudah dengan dominasi seperti itu, dengan yang sepertinya sudah tidak terhentikan, bisa saja dihentikan oleh Angga. Itu benar-benar tidak disangka-sangka. Kemudian juga Suwardi, Suwardi melawan Rama. Kita lihat Suwardi itu sepertinya itu sudah hampir dari segi grappling itu sudah hampir tidak terkalahkan. Tapi kali ini lawannya juga ternyata dia bisa dihentikan oleh Rama yang juga adalah seorang sesama pemegang sabuk ungu. Kalau itu kemarin kita bilang grappling tingkat tinggi. Betul. Itu dua grappler paling yang dengan tingkatan tertinggi di One Pride MMA. That's our best submission artist yang kita punya. Betul, dua yang bisa berhadapan di satu kelas. Itu purple lawan purple itu hanya di flyweight ini. Oke, sangat menarik kemarin Suwardi versus Rama, karena kalau Ovi lihat di medsos, everybody talking about that, semua orang ngomongin itu. Supaya lebih seru lagi, bagaimana kalau langsung saja Ovi undang our new flyweight champion, the Hellboy, Rama Supandi. Ini dia. Oke, Rama, apa kabar? Baik. Baiklah, ini adalah juara baru kita, Rama, yang akhirnya datang ke studio dan siap untuk mengupas lengkap apa yang terjadi malam kemarin. Ya, betul. Rama, kamu baru saja bertanding kemarin, recovery cukup, bagaimana? Ya, sedikit kurang istirahat. Sedikit kurang istirahat, karena kemarin juga bukan easy fight, kita tahu beberapa kali. Nanti kita akan bahas ronde per ronde, kita lihat dari awal kan Rama juga sempat kesusahan ya, sempat kekunci, banyak orang bilang oke, selesai di sana. Tapi recovery-nya gimana? Recovery oke sih, semua nggak ada cedera dari bagian tubuh manapun. Nggak ada cedera. Nggak ada ya? cedera. Seperti yang kita lihat rencana One Pride, he's all good, he's fine, our new champion looking good, bukan begitu, Masih Bung Bram? mulus gitu ya. Masih mulus, barang masih mulus. Baik ya, mumpung ada Rama di sini, ada Bung Bram juga. Bagaimana kalau kita analisa langsung apa yang terjadi detik per detik, menit per menit fight yang dijalani oleh Rama. Oke, boleh kita lihat di ronde pertama. Di ronde pertama kita ingat nih pecinta One Pride bagaimana? Ini dia. Nah, ini dia nih ya, apa tuh namanya? Mau coba giletin ya? Iya. Nah, yang ini sepertinya dari giletin itu karena ini dia kuncian ini yang sebetulnya apa tuh namanya? Kalau sekilas dari saya itu sepertinya sudah hampir masuk tuh ya. Iya, sebenarnya pada posisi ini Suwardi berusaha mengunci saya dengan straight arm lock ya kalau menurut saya. Dan beberapa kali dicobanya? Bukan cuma dua kali. Dua kali. Dua kali. Nah, lanjut. Dan ya pada kuncian ini beliau berusaha mengunci saya dengan sangat ketat ya. Kita lihat bagaimana tangan Rama bergetar di situ. Udah bergetar gitu. Karena itu gemetaran kenapa, Rama? Karena Suwardi sendiri kan meng-squeeze, dia memaksa kuncian itu untuk masuk, tapi ya karena tidak posisinya tidak terlalu dalam, akhirnya ya terlepas. Dan itu nih udah reposition untuk kedua kalinya, udah reposition lagi berapa kali gitu ya. Iya. Dan yang saya bilang unik ini, dan saya mungkin adalah bagaimana dia mengambil straight arm lock itu dari giletin. Dari giletin, dari posisi dia di posisi bawah malah, posisi bawah saya, dan dia bisa melakukan kuncian straight arm lock itu, dan ya sempat membuat saya kaget. Itu sempat kaget juga. Kaget. Itu nggak disangka-sangka ya. Benar-benar kok bisa aja. Karena saya juga jujur gini, Rama, ini kamu beberapa kali kena di kepala, kena pukulan? Aman sih, masih aman itu. Masih aman, tapi lumayan telak kalau kita lihat bagaimana tadi pukulan itu langsung ke arah kepala Rama. Iya, nggak pusing ya? Nggak, karena kan kenanya bagian jidat
Oke. Itu jauh lebih aman. Ini dikasih jidat gitu ya. Dikasih jidat nggak apa-apa, aman. Baik, itu tadi kita lihat yang menarik di ronde pertama, bagaimana banyak orang juga mengira bahwa itu masuk ya, Bung Bram Saya ya? pikir itu udah masuk, saya Cukup pikir itu dalam. udah lurus gitu loh, sudah lurus. Saya Bung pikir, Bram sudah teriak pada saat itu. saya udah teriak-teriak, saya bilang ini udah masuk, ini sudah dalam gitu. Dan kalau dari pandangan saya itu sepertinya itu adalah kalau itu submission sudah dalam dan mungkin kalau bukan di championship fight atau bukan Latihan, hanya lagi latihan, latihan. itu sudah mungkin oke, tap aja gitu. Iya nggak sih Rama, kalau seandainya itu dalam, biasanya kan orang kan kepepetnya tuh ada, ini Rama Iya. udah dalam posisi kepepet atau masih you can bear with it? Saya pada posisi itu sebenarnya saya tahu karena saya juga praktisi jujitsu juga, Yes. ya seperti Mas Wardi, dan saya tahu posisi kuncian itu dia tidak memakai otot pinggang, dia cuma menggunakan kedua tangan. Jadi Oh pantas ada sedikit getaran-getaran iya, karena dari situ jadi ya? dia squeeze di situ dan saya berasa oh ini masih Masih aman, kuat. masih aman dan ya Jadi dibetot aja, tapi ada apa tuh namanya tekniknya itu ada yang nggak masuk Iya, gitu ada yang ya. nggak masuk. Masih nggak masuk. angle. Sudutnya benar. Sudut. Oke, karena memang kalau seandainya kita orang awam melihat, loh Rama udah gemeteran tangannya tapi dia masih bisa bertahan. Ternyata itu tadi ya, ternyata Iya. itu. Ternyata kunciannya ada di tangan, bukan di Nah pinggang. ini bedanya kita nonton sama yang ngerasain ini. Sekarang kita bisa tanya langsung sama yang ngerasain. Iya. Oke, kita tanya lagi sama yang ngerasain dan kita coba analisa di ronde kedua. Di ronde kedua yang menarik, kita lihat. Baik, ini di ronde kedua mereka tetap bermain di bawah. Nah ini ada udah sampai ground and pound, udah sempat masuk ground and pound itu. Tadi saya pikir juga ini, wah ini udah posisinya bisa dapat. Kena nih. Iya, dan sudah hampir dapat back mount ini. Yes. Tapi sebetulnya deket nggak sih itu, close nggak sih untuk dapat back itu? Karena dia belum memasukkan hook kakinya ke selangkangan saya, jadi ya menurut saya masih aman dan saya scrambling. Jadi scramble, disapu Scrambling, aja ya, gitu. sapu Tapi, terus. oh, dan ini kan di akhir ya, di apa tuh namanya, ronde di kedua. dekat-dekat akhir ronde Ronde kedua kedua. ya. Kedua. Dan dia itu ada pukulan apa tuh kayak haymaker masuk Iya. gitu. Itu sebagai bisa ini nggak Knockout. keras nggak Keras. itu? Jadi Berasa nggak gitu? saya, Berasa nggak gitu? Saya Nah, udah itu tahu. Berasa nggak? Ini pertanyaan apa tuh? Saya dari kosa-kata. ronde sebelumnya saya udah merasakan dia udah mulai kecapean karena dia udah berusaha yang straight unblock Oh, 2 kali, oke. yaitu 1 kali dan tangannya udah mulai nggak sekuat yang sebelumnya dan Oke. saya ayo pukul aja saya bilang. Oke, tapi kalau kita lihat nih ya Bung Bram dan juga Rama, di awal kan kalian sempat mencoba stand up fight, bahkan Yeah. di ronde pertama juga mereka sempat stand up fight. But we all know kalian semua submission artist terbaik yang kita punya. Itu di awal tuh memang game plan-nya pengen coba stand up atau ya udah main-main Ya, dulu kita ya. stand up dulu gitu ya? Memang awalnya saya pikir ya udah kita main stand up dulu Oke. dan saya juga tahu Mas Wardi itu grappler dan dia stamina dia lebih tahan untuk melakukan grappling. Jadi kalau di stand up dia biasanya lebih cepat terkuras. Karena dia tidak biasa melakukan striking. Nah, di situ ya saya coba menguras tenaga stamina Mas Wardi. Dari Oke. pertama dari stand up Dari dulu. stand up. Terutama dari clinch juga Clinch gitu. juga ya. Sedangkan kalau misalnya dari awal udah jatuh ke bawah itu udah mainan dia sehari-hari dan mungkin dia akan Tapi lebih mainan Rama tahan. sehari-hari juga ya. Nah, tapi ngomong mengenai clinch nih, apa sebetulnya memulai dengan clinch di ronde pertama itu adalah bagian dari game plan-nya? Karena ini kan sebetulnya satu game plan yang sudah terbukti efektif Ampuh, ya. melawan Rudy Agustian. Pertama kali dan kedua kalinya juga. Sebenarnya saya inginnya main jarak ya. Ya. Saya pengen ada jarak, cuman Atas karena di awal ngukur-ngukur terus iya, ya? saya ngukur. Tapi Ngukur terus. karena dia mungkin karena saya tendang dan kena, dia kaget akhirnya dia memutuskan untuk main clinch. Oke. Oh, oke, kita akan bahas lagi. Kita akan Ya. bahas lagi tadi baru ronde pertama dan ronde kedua dan kita ternyata menguak beberapa misteri dan juga beberapa hal-hal yang kita tidak lihat dan kita tidak tahu kemarin. Tapi setelah yang satu ini, we'll be back. We are back with the new One Pride Glory dan masih bersama
champion baru kita nih, the fresh new champion Rama Supandi. Jadi tadi kita sudah membahas detail per detail yang terjadi di ronde pertama dan juga ronde kedua. Kita langsung hajar ronde ketiga. Di ronde ketiga yang menarik kayaknya waktu itu dia langsung shoot ya, Bung Bram ya? Langsung shoot, Iya. enggak? Waduh, shoot, boom. Ngetos pun enggak gitu. Jadi di ronde pertama, kedua ngetos, habis itu ukur-ukur jarak, ketiga shoot shoot, and go. ya. What happened, Rama? Karena pada ronde 1-2 saya berasa Suwardi ini emang pengennya ground fighting. Oke. Dan dia yang selalu menginisiatif untuk ngajak saya ke Main di ground. bawah. Ya, akhirnya karena saya supaya langkah saya lebih dulu dari dia, ya akhirnya saya ngajak dia ke ground duluan. Jadi kalau kamu Shoot bawa kakinya. dia ke bawah, kamu yang kontrol Saya posisinya kontrol di dia, mana iya. gitu kan. Oh, jadi mending duluan. Mendingan duluan karena kalau dia yang nge-shoot, kalau Rama yang siapapun yang nge-shoot biasanya lebih Iya, ada lebih kontrol. dominan. Lebih dominan posisinya. Oke, dan itu yang terjadi. Jadi kalau menurut Rama, nggak usah basa-basi dah, langsung aja yuk kita Iya, langsung iya. aja gitu ya. Iya. Di awal di ronde pertama, ronde kedua kita sudah main basa-basi. And then ini yang Dan, terjadi. Ya, di ronde ketiga juga saya juga merasakan kan tenaganya udah mulai Berkurang. ya. Jadi ya akhirnya karena senjatanya Wardi itu di ground, kalau Ini ronde dia satu nih finishnya, boom, itu dia. Nah itu salah satu ini pernah di drill nggak tuh itu pukulan? Maksudnya knees yang Puter. satu, knees terus habis itu untuk begitu lawan apa sih namanya tangannya Berlutut. agak berlutut, ya, berlutut, berlutut agak dia berlutut. turtle karena dia udah tidak nyaman terus habis itu langsung Puter. masuk ke rear naked choke. Itu sesuatu yang dilatih nggak? Atau insting. Dilatih, iya, insting juga iya. Jadi saya Oke. lihat reaksi dari Suwardi begitu saya knee, apa yang dia lakukan. Nah ternyata sesuai prediksi Muter. dia muter, akhirnya ya langsung aja saya ambil. Berarti sebenarnya turning point-nya adalah ketika Ramani. Iya. Itu adalah turning point dan juga itu yang membuat Rama memutuskan untuk oke, muter langsung masuk. Iya. Oke, jadi serangan nih itu kuncinya Nih, kuncinya malahan. nih, lutut. Oke, jadi itu yang mempengaruhi. Ya Bung Bram, kayaknya Iya. Bung Bram mau bertanya sama Rama. Bung Bram udah gatel gitu kayaknya. Gatel aja gitu. Tapi yang saya sebetulnya terkesan itu adalah begitu terbuka pressure dia turtle langsung habis itu terlihat gitu. Nggak pakai langsung lihat opportunity Iya, itu dan opportunity-nya. kemudian masuk squeeze-nya itu cepat sekali. Saya jarang bisa melihat orang di One Pride itu bisa masuk begitu submission. Itu bisa squeeze Masuk. dan cepat segitu cepat. Biasanya itu kan selalu gini, masuk habis itu ada pertarungan dulu di sini, lama gitu. Nah, ini Enggak ya? benar-benar kayak snack, cepat gitu. Tapi bener ini kalau kita bilang apa kemarin Bung Bram ini Grappling masterclass. Grappling masterclass. This is not a normal grappling. Memang kayak kita tadi beberapa kali bilang, mereka adalah submission artist terbaik yang kita punya. Akhirnya ya of course it's a grappling masterclass. Of course selesainya juga dengan RNC akhirnya. Betul. Tapi kalau kita lihat tadi begitu selesai ketika Ya. Mas Wardi tap out, Rama sedikit selebrasi, kemudian ada sedikit itu Rama ngapain? Sungkem atau ngapain? Iya, sungkem saya. Seriously? Iya. Wow. Jadi itu kenapa? Itu memang Rama memang pengen tiba-tiba sungkem Ya, atau karena apa? memang saya kan mengidolakan Mas Suwardi juga. Ini dia. Di Rama selebrasi lompat-lompat dulu, kemudian langsung dia menghampiri Mas Wardi dan dia berlutut, ya kan? Nih, Ya, pakai ini ya, jump off the cage. Jump off the Iya. cage first. Kayak apa tuh, Anthony Nih. Pettis. And then dia berlutut dan dia sungkem. What's on your mind, Rama? Iya, saya harus menghormati Mas Suwardi yang sebagai juara sebelumnya dan idola saya juga ya otomatis saya harus berterima kasih sama dia. Dan di winning speech Rama juga bilang Mas Wardi ini idola saya, Iya. gitu. Ya kan? Ya Bung Bram Betul. ya, kita lihat Nah, ini kenapa kok bisa sampai jadi idola itu gimana? Iya, karena kalau menurut saya pribadi dia seorang legenda di Indonesia, terutama Ini karena dia, di ini dia MMA. ya. Iya. Ini ketika Rama berlutut, bersimpuh, dan juga itu dia. Dan diterima dengan sangat legowo juga sama Mas Wardi ya. Iya, Nah, dia suatu legenda gitu. legenda buat saya karena dia juara bertahan, Iya. udah 9 kali menang, Iya. dan ya buat saya wow, Dari segi skillnya, dari segi skill, dari segi semuanya keseluruhannya, dan sikapnya juga
bagus banget. Tapi itu juga beberapa kali kita bertemu champion selalu membekas kalau kita ketemu Mas Wardi ya. Iya. Dimana mungkin itu juga yang membuat Mas Wardi he's such a superstar, no? Kalem aja, gayanya itu loh kalem aja. Dan kalau yang saya lihat juga dia bukan hanya gaya gini, seluruh ke tingkah laku Preo itu menurut saya itu adalah satu paket yang cocok untuk di Indonesia bagi bahwa dia itu masih nggak terlalu apa ya namanya trash talk pun kalau sampai kemarin ada sempat masalah yang low blow itu juga sebetulnya nggak sampai benar-benar sampai ditanggapi dengan marah atau apa, tapi malah dengan pantun, dengan musik gitu, dengan itu. Oke, kan kita ngomongin Suwardi juga idola dari juara baru kita, Rama. Nah, seusai pertandingan, kemarin tim One Pride Glory sempat menemui Suwardi. Kita lihat ya, apa yang Suwardi katakan. This is. Sangat sedih juga ya, karena selangkah lagi saya mendapat juara abadi ternyata gagal. Kalaupun saya juara nanti akan mengulang lagi dari nol, nggak ada masalah. Saya tetap semangat, kalah ya kalah, saya akan bangkit lagi. Nah, komentar saya tentang permainan Rama malam ini cukup bagus. Dia pintar mengambil momentum dan orangnya pantang menyerah sih. Dia berkali-kali tangannya bunyi kerepak tapi tetap bertahan. Salut. Dia layak lah jadi juara. Sebagai petarung kan biasanya kita akan mendengar perintahnya corner. Mungkin tadi cornernya salah ngambil langkah. Walaupun saya sebenarnya bagus bertahan di bawah tadi. Oh tadi? Ya, udah bagus disuruh naik, malah ternyata ngebuka celah gitu. Ya, Mas Wardi bilang Rama itu sangat pintar mengambil celah dan juga pantang menyerah karena Mas Wardi sempat dengar tangannya Rama bunyi keretek katanya, tapi kamu pantang menyerah. Ya. Komentar kamu? Iya, tentu saja kalau udah urusan lagi fight, ya nggak bisa setengah-setengah, maju sekalian, nggak bisa menyerah di tengah-tengah. Wow, tapi keretek itu benar ya? Mungkin Mas Wardi yang dengar, cuman ya adrenalin mungkin ya. Wow, oke kita bahas lagi pecinta One Pride, nanti kita akan bahas sama Rama, sama Bung Bram juga setelah yang satu ini. We'll be back. We are back, masih bersama kami di One Pride Glory. Dan Ov ini agak penasaran, ini something personal nih, agak personal. Rama kalau lagi di locker room, Rama lagi di locker room sebelum tanding, itu ngapain? Ngapain pertandingan? Ya pemanasan. Nonton juga. Nonton. Jadi sebelum tanding, Rama nonton pertandingan sebelum? Iya, pertandingan yang lagi berlangsung. Oh lagi berlangsung. Terus kalau pertandingan sebelumnya Rama nggak? Maksudnya pertandingan yang Rama sudah pernah jalanin nggak? Berarti pertandingan yang lagi berlangsung Iya, lagi ini. Oke, jadi dia agak kepo juga sebenarnya ya, Bung Bram ya. Dia agak kepo juga what's going on. Sampai gitu. berapa fight sebelumnya? Ya kalau sampai terakhir kan yang fightnya Angga, itu juga saya penasaran karena seru banget. Masih nonton juga dia? Dia masih nonton juga ternyata. Saya pikir udah fokus dia. Itu tapi nggak ngeganggu fokus Rama ya? Enggak. Biar dia justru lebih santai, lebih malah excited, lebih ya. santai ya, lebih refreshing gitu kayak nonton orang lain dulu sebelum nonton diri sendiri. Oke, kan pasti pecinta One Pride ingat nggak sih kemarin selain pertandingan Rama yang sangat menyita perhatian, kita lihat di awal kemarin analisa kita Bung Bram bagaimana tentang Zainal Alphonse dulu deh, kita ngomongin Zainal Alphonse. Alphonse itu kan, Zainal Alphonse itu kan 3 round war, pokoknya dua-duanya baku hantam jual beli, pokoknya 3 ronde full. Pertama Alphonse yang lebih unggul dulu, dia bisa kemudian Alphonse yang lebih pendek itu. Dia kemudian bisa masuk ke jarak pukul. Nah, tapi juga ada pelanggaran ya. Ini low blow. Nah, kalau ini telak ini kayaknya. Telak itu. Kita kayak kemarin sempat replay more than 3 times, lebih dari 3 kali Bung Bram. Itu pas itu pas. Saya nggak mau komen lagi itu, yang itu benar-benar telak itu. Nah, telak di tengah soalnya ya. Telak di tengah. Ya. Nah, yang di ronde pertama kan Zainal yang kemudian kena menerima banyak pukulan, tapi dimulai di ronde kedua Zainal bisa membalikan keadaan. Dia dia bisa menggunakan keunggulan jaraknya. Ini dia masih kena pukul terus nih Bung Bram. Ini di ronde ketiga di mana sebetulnya Alphonse itu mulai merasa bahwa dia harus push, dia harus tekan actionnya. Dia kan sudah ada hidungnya sudah berdarah, ada damage tambahan, itu pasti akan mengurangi poin. Jadi dia bilang dia harus all out, dia harus menyelesaikan, harus masuk, harus terus kalau bisa mengejar knockout. Kalau enggak
karena kalau masuk ke juri dia akan sedikit di belakang terutama karena damage yang diterima. Oke, berarti kan itu ada ego yang harus selesai, kalau enggak gue nggak menang nih, kan ada kayak gitu kan? Bukan hanya ego aja, tapi itu adalah strategi. Oke. Karena biasanya kan kalau orang sudah tahu 2 ronde ada kemungkinan dia di belakang di scorecardnya, itu di angka, dia harus menekan, dia harus terus lebih menekan. Atau kalau nggak yakin lah 50-50 gitu, seimbang, oke, dia harus lebih cerdik. Tapi itu malah jadi bumerang buat dia, Bung Bram. Kalau dalam hal ini sih menurut saya itu bisa juga jadi bumerang. Dia merangsek lebih agresif, kemudian malah menerima banyak pukulan. Counter. Kena banyak counter itu dia. Oke, nah kalau Rama, menurut Rama gimana tadi? Sama, menurut saya juga ya kalau dia terlalu agresif, kadang-kadang biasanya itu malah pertahanan malah terbuka dan itu waktunya malah lengah. Tapi kan sebenarnya manusiawi ya ketika harus ngejar nih, memang eager lebih. Iya harus. Lebih malah kalau bisa dia KO lawannya. Oke, baiklah. Itu tadi yang terjadi di pertandingan Zainal dan juga Alphonse. Tapi yang menarik juga, pecinta One Pride, kemarin kita ingat bagaimana pertandingan Alwin versus Windri, yang akhirnya dimenangkan oleh Windri ya, dengan angka kemarin. Betul. Nah, Windri ini benar-benar melakukan dominasi dengan takedown-nya. Pertama kelihatannya oke, ini sepertinya dimulainya juga dengan stand up, dan sepertinya Windri juga memulainya sepertinya dia akan tetap bertahan di stand up. Dia pengen shoot tapi langsung shoot ya. Yeah. Nah, dari situ pun dari shoot juga terlihat dia kontrol, tapi sepertinya dia juga tidak mengejar finish terlalu ngoyo gitu ngejar finishnya. Dia tahu bahwa dengan kontrol, dengan damage yang cukup itu pun juga sudah bisa untuk bisa memenangkan permainan. Dan mungkin saya rasa dia menaruh banyak sekali respect terhadap Alwin. Ingat. Tapi dari awal jadi kita merasa pertandingan ini cukup lama karena sama-sama hati-hati. Kayak mungkin tadi Bung Bram bilang ngomongin respect ya kan? Yeah. Respect sama lawannya, oke, kita hati-hati. Talking about respect, Rama, he really respect Mas Wardi. Yeah. Bahkan his idolnya Rama. Yeah. Nah, gimana tuh ketika Rama ada dalam satu Octagon One Pride bersama your idol, itu pengaruhnya kayak gimana? Itu suatu challenge buat saya untuk ya lebih baik dari dia malah untuk saya. Nggak ada, kalau ini kan kayak agak hati-hati ya, harus tapi di situ gimana caranya kita untuk mengatasi supaya dia idol gua, tapi gua harus bisa lebih baik lagi dari dia. Karena saya masih ingat dulu di UFC dulu, Georges St-Pierre pada saat pertama kali melawan Matt Hughes, dia bilang alasan saya kalah sama Matt Hughes pertama kali adalah karena saya terlalu banyak menaruh respect terhadap Matt Hughes. Jadi maksudnya sungkan gitu? Ada sungkan. Sungkan gitu? Ada sungkannya, ada kalah hawanya juga pada saat dia pertama kali ketemu. Kalah hawa. Iya. Bahasanya ya kalah hawa. Kalau sebelum pertama kali yang pertemuan kedua kan, yang sebelum maju ke ring kan, itu yang kemudian jadi terkenal apa? Yeah. I'm not impressed by your performance. Oke, pecinta One Pride nih ya, kabarnya Alwin ini mau pindah kelas. Tadi kan kita ngomongin Alwin. Nah, mau naik kelas atau turun kelas ya? Ini dia. Selama ini aku main di kelas ini memang berat. Setiap aku main di kelas ini, aku berusaha nurunin berat badan paling enggak itu 12 kilo dalam setiap mau pertandingan ini. Mudah-mudahan ya kalau TV One ngasih kesempatan aku balik main di kelas 83,3 kalau bisa dikasih sama TV One kayak gitu. Sebabnya di kelas itu aku dapat semua, nggak terlalu banyak nurunin berat badan kayak gitu. Oke, jadi Alwin ketika setiap fight dia harus nuruninnya sampai 12 kilo. Jadi dia pengen turun kelas. Tapi Rama juga cut weight loh ya? Cut weight. Berapa? Saya sekitar 5 kilo. 5 kilo. Karena Ovi ingat kemarin, Ovi sempat One Pride Glory main ke Warrior. Rama lagi diet, makanannya lagi dijaga banget. Ovi pengen tahu nih nanti ya. Habis ini Ovi mau ngobrol. Setelah fight selesai, apa yang terjadi? Apa yang dia lakukan? We'll be back setelah yang satu ini. We are back, masih bersama kami di The New One Pride Glory dan masih bersama Rama Subandi, masih bersama Bung Bram, dan kita akan bahas detail pertandingan-pertandingan dan apapun yang terjadi malam kemarin. Tapi Ovi penasaran, this is a personal questions again, mumpung ada Rama. Rama, satu hal nih ya, yang pertama kali kamu lakukan setelah kamu menang, apa? Makan mie instan.
Makan mie instan ternyata Rama sama aja kayak Ovi Ini ya. balas dendam nih, ngekat Balas segala dendam. macam, semuanya udah nggak bisa makannya terbatas. Terus Oke. habis itu ngambilnya pasti makanan yang Wah. dosanya banyak gitu ya. Harus, karena kemarin 5 kilo. 5 kilo ya? 5 kilo. Padahal 50 berapa? 56 ya. 56 Tapi kemarin. Bung Bram kasihan beneran. Waktu itu kemarin Bung Brand Glory, Ovi main ke tempat Rama, latihan di tempat Rama, Ovi makan ya, Iya. makan, minum, terus habis itu Rama Au. cuma makannya tuh dari cateringnya dia dan dia nggak boleh makan apa-apa. Habis itu cuma ngemilnya granola doang, kan kasihan Bung Bram. Ya kan? Tapi sekarang habis itu mie instan, hajar. Hajar. Boleh. Oke, dan tadi another personal question, ternyata Rama di locker roomnya dia nonton pertandingan-pertandingan sebelumnya. Ya. Berarti Rama nonton juga pertandingan Angga versus JK? Nonton. Jadi pecinta One Pride, sebenarnya Ovi pengen menghadirkan Angga malam hari ini. Ovi juga sudah hubungi dia via telepon, tapi ternyata Angga sedang recovery. Angga masih recovery dan belum terlalu fit malam hari ini. Jadi kita bahasnya sama Rama aja, sama Bung Bram juga. Karena Rama juga nonton. Let's go, round by round. And this is the first round. First round, apa yang terjadi Bung Bram? Nah ini dia yang dimulainya langsung. Tadi knockdownnya nggak kelihatan ya sayangnya. Padahal itu kan di awal ronde pertama tadi ya. Yes. Ronde pertama. Ada knockdown. Nah, tapi sampai dari situ pun kelihatannya yang menurut saya saya sangat salut dari JK adalah pada saat dia tahu dia lebih dominan. Dia kalah ya Angga lebih dominan di ground game. Ya. Dia masih nggak gentar, malah dibawa takedown. Malah diladenin ya di bawah ya? Diladenin. Tapi terus habis itu lihat nih, ini kena triangle choke. Triangle choke. Ini udah masuk ke dalam nih Dalam. ya. Save by the bell. Save by the bell. Save by the Saya bell. waktu itu saya masih inget tuh. Saya pikir ini kita ada Selesai. juara baru, ini udah selesai. Terus habis itu mendadak saya seperti dibilangin Tidak jadi. Tidak jadi. Gitu. Iya, Bung Bram udah teriak, jadi Rama Bung Bram udah teriak, kita punya juara baru. Ternyata tidak jadi, saudara-saudara. Tapi itu dalam Save by the itu bell. ya. Dalam. Itu dalam itu udah dalam, tangannya sudah masuk, udah apa? Angle-nya juga udah bagus. Triangle-nya udah bagus. Habis itu saya pikir, oh God, ini kita bisa di ronde pertama. Ternyata save by the bell, seperti tadi Rama bilang. Save by the bell di ronde pertama. Dan apa yang terjadi di ronde kedua? Let's see. Dijatuhkan kembali. Rama, bagaimana Anda melihatnya? Ini yang men-take down si Angga kan? Yes. Angga yang berbalik justru mendominan si JK dan ya dia mengumpulkan banyak poin di sini. Lutut, elbow, pukul-pukulan. Kan Rama praktisi BJJ-nya sudah tidak bisa diragukan lagi. Purple belt. Ya. Gimana kalau Rama melihat BJJ dari keduanya? Sebenarnya Angga lebih berpengalaman kalau di groundnya. Karena juga dia belajar dari Prof Niko. Oke. Dan ya di sini dia berusaha footlock si JK. Tapi nggak kena. Angga itu pernah menang ISC kan? Juara Submission Championship kan dia. Iya. Pernah di Jogja. Jogja. Gitu. Nah, yang saya Elbow. Nah, yang saya perhatikan juga ada beberapa kesempatan sebetulnya itu Angga bisa dapat back mount atau posisi yang lebih dominan. Tapi kenapa kok sepertinya nggak diambil ya kesempatannya? Sepertinya dia tahu karena pas lagi dia menunggu ronde keempat, dia baru mau mengambil submission karena ngejar poin, iya, bukan? enggak, dia tahu si JK ini akan kelelahan. Guess out. Oke, jadi dia ngejarnya di situ. Oke, dan this is what happened di ronde ketiga. Ya, Nah, take down masih lagi. di bawah lagi. Mm-mm. Sama kayak Rama dan Mas Wardi, nggak main-main lama, langsung jatuh Stepless. di bawah. Stapler Stapler itu. Nah, itu yang apa sih Staple namanya? tangan. Tangannya itu kayak di pantek gitu ya. Yes. Kayak stapler Ya gitu stapler kan. memang. Itu juga ada ambar juga. Pantekan tangan, pantekan Itu juga tangan. tight itu ya ambarnya. Tight, tapi kelepas. Kelepas. Itu. Licin kali ya. Tapi Powernya Oh, sih. power. Power kuat. Baik, nanti kita bahas lagi pertandingan yang tadi, menarik nih karena armbar juga ya. Setelah yang satu ini, we'll be back.
One Friend Glory is back. Masih bersama mereka berdua dan kita masih akan menganalisis ronde per ronde. Tadi kita sudah analisis bagaimana ronde pertama, ronde kedua, ronde ketiga ya, Bung Bram ya. Berarti this is the fourth round. Ini dia. Itu elbow-nya itu ya, spinning elbow. Spinning elbow. Miss. Yang kedua miss. Yang kedua miss dan jadi takedown ya. Nah itu tadi spinning elbow tadi itu bisa knockout gitu. Bisa harusnya. Itu high percentage nggak kalau kena bisa knockout? Kalau kena bisa ke knockout itu. Rama pernah kena nggak? Sparring pernah. Sparring pernah. Nah ini yang apa tuh RNC-nya ya tadi ya. Ini kan sama-sama rear naked choke nih sama Rama. Nah Rama ngeliatnya gimana? Ya cukup dalam sih itu. Dan ya Angga juga menurut saya udah berpengalaman di BJJ dan ya cukup matang lah. Jadi Rama menilai skill BJJ dari Angga cukup baik ya? Matang ya? Matang. Tadi belajar sama Prof Niko. Iya. Nah. Ini dia, masuk. Dan masuk. Tapi ini office selalu juga ya Bung Bram ya, bagaimana champion-champion kita ini, Mas Wardi, kemudian JK juga nggak ada yang late tap out gitu ya. Jadi kan ada yang kadang-kadang apalagi mereka nih champion nih lagi pegang ini enggak sampai pass out gitu, nggak ada yang kayak gitu. They all are professionals, mereka tahu limitnya dan mereka tap out. Itu yang salut juga nggak sih? Kan sebagai seorang fighter apalagi pegang sabuk nih, sekarang Rama pegang sabuk. It's not gonna be easy for you to tap kan? Iya. Nah, tapi mereka ini tap, jadi kan salut juga nggak? Ya salut. Ya mungkin juga napasnya udah habis dan cuman sebenarnya kalau kena cuk ya harusnya itu orang lebih tahan daripada kalau kena patahan. Kalau kena patahan kita kan bisa berapa bulan nggak bisa recovery. Tapi kalau cuk ya paling jauh ya pass out. Pass out ada wasit yang memberhentikan. Tapi banyak loh, maksudnya banyak banget apalagi fighter-fighter yang baru ya, yang mereka merasa tahan tapi ternyata pass out itu beberapa kali kita lihat ya Bung Bram ya. Tapi itu pass out itu kalau saya lihat seringkali gini, ada kemungkinannya seringkali lebih banyak karena dia tidak tahu. Jadinya dia pikir masih bisa nih. Masih bisa nih. Atau kalau saya pengalaman itu banyak pass out itu seringkali kalau dia tidak tahu kalau itu setupnya sudah ada. Jadi kan yang apa tuh terutama bagi yang makanya kita juga lihat seringkali yang masih belum berpengalaman. Kalau masih belum berpengalaman, jadi itu ada posisi-posisi yang dia tidak tidak aware, betul. Bahwa ini ternyata bahaya. Jalanin aja terus. Habis itu dia lupa. Hajar. Habis itu masuk udah habis. Oke, nah aku penasaran nih ya, Rama. Kemarin kan bilang support dari keluarga, dari mama. Mama, akhirnya impian Rama terwujud nih. Kamu sempat ngomong kayak gitu. Supporter terbesar dalam hidup Rama siapa? Ibu saya. Mama. Ibu saya, mama saya. Mama nonton? Enggak. Itulah dia. Seorang ibu. Ini bukan berarti bilang apa tuh namanya nggak salah saya membuang profesi saya di kerjaan yang jadi apa computer science ya. Iya. Gitu. Jadinya kan kalau bukan berarti bilang begitu kan. Bukan. Saya pikir bilang, mama salah, saya pegang. Tapi mama support ya Rama ya? Sebenarnya enggak, cuman ya karena seorang ibu ya. Ovi bayangin Ovi punya anak terus anak gue dipukulin gitu kan pasti ada lah seorang ibu. Iyalah, saya juga kalau ngelihat anak saya dipukulin juga pasti agak khawatir. Terus apa yang? Ya sebenarnya nggak setuju, tapi karena itu pilihan saya ya. Support. Tapi mama tahu ya kalau Rama sekarang is the new champion di kelas flyweight. Tahu dan dia juga ikut seneng lah. Ikut selebrasi. Iya, ikut selebrasi. Siapa lagi yang support Rama? Siapa yang pertama kali dikabarin atau diomongin? Ditelepon. Ditelepon. Pacar. Jadi itu yang penasaran. Begitu menang, setelah turun yang pertama ditelepon mama atau pacar dulu? Mama. Oh, mama dulu. Ya. Mama dulu ditelepon, habis mama pacar. Ya. Ketiga, biasanya tiga nih. Tiga siapa?
Udah, teman-teman kan semua Oh, pada nonton udah yang di lain. situ. Jadi dua, yang Teman- ditelepon cuma mama dan pacar. Ini support system kemarin di sana. Ini temennya nih satu tim semuanya ada di lokasi gitu. Iya, support systemnya bahkan kalau kita lihat di instastory-nya Rama nih panjang semua temennya nyelamatin dan Iya. juga foto sama Rama. Baik, Pecinta Manfred, selain Rama berbahagia, Angga juga berbahagia meskipun dia lagi kelelahan dan nggak bisa Ovi ajak ngomong hari ini. Tapi ini adalah statement dari Angga setelah menang. Saya sangat bersyukur bisa bertanding sama JK dan bisa memenangkan pertandingan ini. Saya sudah menanti ini lama sekali, akhirnya saya bisa mendapatkan kesempatan ini. Sebenarnya permainan tadi itu saya hanya bermain poin per ronde. Untuk mengunci seorang JK Siragi memang tidak akan mudah karena dia memiliki power, kekuatan mental yang bagus. Jadi saya hanya main ronde per ronde, kuncian itu adalah bonus bagi saya. Ya, tujuan pertama sih saya mau striking, ternyata di luar dugaan striking dia sangat maju pesat. Dia lebih dari kemarin, kekuatan pukulannya sangat bagus, kecepatannya sangat bagus. Saya kewalahan, akhirnya saya ajak main dia ke bawah. Iya, Pecinta Manfred, itu tadi statement dari Angga setelah Angga menang menjadi juara baru. Nah, kalau tadi Ovi bahas sama Rama juga, kan nanti fotonya Angga dan juga Rama akan ada di sini nih. Belum ada nih, baru sehari soalnya juaranya ya. Karena foto-foto para juara ini yang ada di belakang Ovi dan menemani Ovi setiap kali Ovi siaran One Pride. Dan Pecinta Manfred, sudah selesai sepertinya episode One Pride Glory episode kali ini. Terima kasih Rama. Terima kasih Bung Bram. Terima kasih Ovi. Selamat sekali lagi Rama. Kalau Ovi boleh meng-quote, kayaknya temennya Rama dia bilang selamat untuk this is the new chapter of your life, tapi it's just a beginning karena defending lebih susah. Susah lagi, ya. Jadi ini silakan celebrate sekarang, happy sekarang karena setelah ini tugasnya lebih susah lagi karena harus defend. Beberapa kali sudah contoh ya bagaimana para Kalau juara dulu kita. juara-juara ini yang diliatin juara-juara ini yang diliatin fight-nya. Jadi lama-lama juga kelihatan. Semua orang Oke. tahu nih mainnya kayak seperti apa. Siapa dia gitu ya. Iya. Kalau dulu ini tujuannya sekarang sudah tercapai. Let's defend this Rama. Terima kasih dan juga selamat sekali lagi. Dan Pecinta One Pride, terima kasih Anda sudah menyaksikan episode One Pride Glory episode kali ini. Minggu depan hari Sabtu kita masih akan menyajikan pertarungan-pertarungan seru dari Fight Night 36. Selamat istirahat. Salam Sport One.